Welcome back to Ibadah Rohis kita. Kenalin, nama aku Tanya. Dan aku Jessie. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Keren. Nah, sebelumnya kita mau mendengarkan kata-kata sambutan dari beberapa orang spesial. Kita mau mendengarkan kata-kata sambutan dari kepala sekolah. Dipersilakan kepala sekolah. Ya, untuk mewakili kepala terima kasih kepada seluruh peserta untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang ikut hadir di ibadah peranatal Rokris SMP 82 Jakarta. Terima kasih untuk panitia peranatal yang diketuai oleh Laudi yang sudah melakukan persiapannya sehingga hari ini dapat berjalan. Dan terima kasih juga untuk Ketua Rokris dan seluruh ketua kelas. Pastikan untuk seluruh anggota pengurusnya bisa ikut hadir. Diharapkan beberapa waktu ke depan dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih buat perwakilan orang tua yang juga ikut hadir di kegiatan pranatal ini. Semoga damai dapat melingkupi kita dan dapat memberikan pembaruan bagi kita di tahun yang baru di 2022. Ya, itu untuk sambutan berikutnya nanti langsung ke orang tua. Habis itu ada ketua Rokris, ketua terakhir ketua kelas ya. Itu Kaleb ketua kelas, bukan ketua Rokris kelas 9. Ketua kelas ya, tolong itu ya. Nanti silakan dilanjutkan mewakili sekolah, sangat atas pengurus Rokris yang terus memberikan inovasi kegiatannya, mewakili Ibu Kepala Sekolah, Ibu Roro Fatma Dewi, mengucapkan selamat berkegiatan dan selamat menjalankan kegiatan Terima kasih. Nah, setelah ini kita ingin mendengarkan kata-kata sambutan dari papanya Jessie. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ayo, Pak. Suaranya kecil banget nih. Sambutannya, Pak. Nyalain on mic-nya dulu. Ayo, boleh sambutannya, Pak? Suaranya nggak ada soalnya. Ayo ngomong, Pak. Shalom. Terima kasih atas undangannya untuk Google Map dalam rangka Natal di sekolahan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat Hari Natal untuk semua anak-anak semua dan untuk guru
Dan kepala sekolah, saya ucapkan selamat Natal. Dan semoga Natal ini nggak sampai di sini aja. Dan untuk seterusnya bisa berlanjut Natal. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Yesus karena kita bisa berkumpul di acara pranatal hari ini. Terima kasih kepada Mr. Hot dan teman-teman yang telah mendukung acara pranatal kita hari ini, dan terima kasih juga untuk orang tua yang mewakili di pranatal hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua Pranatal kita. Shalom dan selamat Natal untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara pada hari ini. Tema hari ini adalah Better Together. Sub hari ini, melalui pranatal kita perkuat kebersamaan antara anggota Krokris SMPN 82 Jakarta dalam mewujudkan kemuliaan Tuhan, kasih, dan kebenaran. Diambil dari ayat Amsal 17 ayat 17. Sehubung dengan perayaan Natal ini, saya mewakili segenap panitia pranatal untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kotlan dan Pak Agus, serta saudara-saudari kami yang telah menghadiri di pranatal kami pada hari siang ini. Kami dari panitia juga berterima kasih kepada pihak-pihak pengurus yang telah membantu kami panitia pada pranatal dalam mensukseskan kegiatan Natal pada siang hari ini. Kami juga para panitia pranatal berterima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini, yang setia mengikuti acara demi acara yang telah kami selenggarakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Setelah ini kita mendengar kata sambutan dari Ketua Rapis kita. Laura, silakan Laura. Hai. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang udah hadir di acara kami ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada perwakilan orang tua yang sudah berkenan meluangkan waktunya beserta pengajian. Saya juga terima kasih banget kepada para panitia yang sudah jauh ini, dan saya harap acara ini bisa berlangsung sampai puncak acara. Itu aja dari saya. Terima kasih. Makasih banget ya untuk semua PKP-PKP-nya. Dan sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau doa dulu nih guys. Silakan Elizabeth. Mari teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, kita berdoa dulu yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami bisa hadir di dalam acara ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan Tuhan bareng-bareng nih, gengs. Nah, lagunya
Ding musik. Hai mari berhimpun dan bersukaria semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sing choirs of angels, sing in exultation, sing hallelujah, sing Jesus, heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Nah, sebelum kita sebelum masuk lagi dong nyanyinya. Masa segini doang, kayak masuk lagi dong. Iya. Nah, aku mau nanya nih, kayaknya dari tadi aku liatin nggak ada yang on cam nih. Ya nih, on cam dulu. On cam dong. Biar lihat muka-mukanya nih. Biar ketahuan temannya. Iya. Nanti baunya kecil sampai sini loh. Ada bau ketek, jangan nih. Maaf, enggak lah. Semuanya wangi ya, guys. Nah. Oh, lagunya nggak ada ya? Oh, iya, benar. Iya. Lagunya nggak ada ya? Iya. Mana nih? Ada di medianya. Nah, loh, kok mati? Kok mati lagi? Mana nih? Nah, aku mau nanya nih. Kalau kalian kita mau ngapain? Kalau besok lahir, ngapain ya? Enaknya ngapain? Nyanyi gak sih? Iya, tapi kita nyanyi, nyanyi harus apa ya? Tunggu aja dulu. Kita tahu deh. Iya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ketika
Siapkan di gunung lahirnya Almasih. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, masih kembali sangat takut ketika mendengar nyanyian mengasahkan gembira menggelegar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Wherever they're watching or silent flows by night, we hope to know they're one. Their song of holiness, oh, telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go, telling on the mountain, that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Yeay! Nah, kita mau dengerin refleksi Natal. Refleksi Natal itu kita mau dengar makna Natal dari beberapa orang spesial kita gitu. Ya, kita mulai dari Loren, silakan. Dari kelas 7. Menurut aku tuh Natal tuh kayak Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat untuk kita. Juru itu artinya ahli ya, yang menyelamatkan manusia. Itu kayak menggambarkan bahwa kasih Tuhan untuk kita manusia. Pada intinya sih Yesus itu datang untuk menjadi terang untuk dunia ini. Makasih. Nah, kita mau dengar makna Natal lagi nih dari Kak Noel. Shalom dan selamat Natal untuk kita semua. Hari ini saya akan Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Yesus Kristus juga Juru Selamat kita, yang mana pada siang hari ini saya hari ini dapat menjelaskan makna Natal pada siang hari ini. Makna Natal dalam kitab Matius menurut saya adalah maknanya adalah kelahiran juru selamat yang diartikan dan pada Matius terdapat Majus itu menurut saya itu sebagai tanda di mana orang dari
mana-mana akan menyembahnya sebagai dan menurut saya kita akan harusnya mencontohkan Majus-Majus itu sebagai sebuah teladan karena mereka pergi jauh-jauh dari timur untuk ke Bethlehem mencari Yesus hanya untuk menyembah Dia. Menurut saya itu patut diteladankan. Dan pada kitab Lukas di mana ada pesan dari malaikat-malaikat menurut saya karena kita terima kasih Bu. Thank you Kak Noel, terus Loren. Terus kalau buat aku makna Natal itu spesial banget ya. Kayak Tuhan lahir ke dunia ini kayak teman buat nebus dosa-dosa kita. Padahal bisa aja kayak ala Bapa gitu, cancel aja gitu, Tuhan Yesus gak usah lahir. Jadi kita aja sampai sekarang mungkin bakal disalib terus kalau salah di ini. Tapi kenapa Tuhan mau Tuhan mau kirim anaknya untuk kita? Kayak jawabannya ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menyatakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut aku itu makna Natalnya. Sekarang kita ingin menyembah Tuhan bareng-bareng ya guys. Seperti bunga, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti menyambutmu hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti bunga, layakkan hati menyambutmu Tuhan. Seperti emas
Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu, selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu, selalu. Indahnya Natal di hatiku, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita berdoa dengan firman Tuhan. Thank you banget Tuhan udah melakukan kami semua di sini ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Engkau ucapkan bisa sampai bisa menjadi rema di hati kami semua. Thank you Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya, silakan untuk firman. Dipersilakan Pak Hotlan khotbahnya. Dipersilakan Pak Hotlan untuk khotbahnya. Halo, halo. Halo, Sir. Halo, Sir, Sir. boleh khotbahnya? Tadi nggak kedengeran ya? Belum, tadi Belum, nggak ada Sir, suaranya. Tadi nggak kedengeran ya? Iya. Oke, Tak oke. kedengeran suaranya. Oke. Sorry. Oke, tolong Kaleb presentasinya di exit dulu biar langsung nggak kepotong-potong. Sebelum kita mulai khotbah, mari kita berdoa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di kegiatan ibadah pranatal untuk menyambut Natal yang akan kami rayakan bersama sekolah. Kiranya juga kepada kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan untuk bisa melewati di tahun 2021 ini. Kepadamu kami kembalikan waktu kami. Amin. Oke, apa kabar semuanya? Pada untuk mencoba Luar menyemangati biasa. ya, menyemangati Luar biasa, sehat-sehat Pak. semua ya. Luar biasa, Pak. Untuk mencoba menyemangati, kita agak sedikit saling support ya. Di sini seperti ayatnya together apa tadi? Ada tahu temanya apa? Temanya Better together. better together. Lebih baik kalau sama-sama. Yuk, kita better together, better semua on cam. Saya pengen lihat dulu semangatnya dari teman-teman Kristen, Katolik. Ayo coba on cam, saya mau lihat better together. Ayo sama-sama kalau kita bisa saling lihat wajahnya, yuk saling support. Saya di sini mau terima kasih buat ada Kaleb, ada Isak udah on cam, ada Priscil, Floren, ada Kalora, ada Lodi juga udah mulai on cam, ada Friska, ada Marcel, ya ditunggu yang lainnya ya. Ada Yohanes Gabe juga tadi sempat on cam. Ada Evan. Oke, on cam aja on cam biar nggak bisa lihat semuanya ya. Soalnya ini by the way seperti kebiasaan kita all around kita semuanya kegiatan yang online akan di-record ya. Jadi ayo wajahmu yang ganteng, yang cantik tunjukkan kalau kita imago Dei dari Allah. Better together. Wah, lebih baik kalau sama-sama. Ya. Sebenarnya ini ayat sangat apa ya? Kalau bisa dibilang sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang. Itu sangat berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena selama ini kelas kita seringkali banyak cekcok ya. banyak banyak hal-hal yang membuat kita kesel ya enggak. Ayo boleh on cam-nya dipertahankan boleh biar Mister nggak ngerasa ngomong ya. Nggak apa-apa. Silakan on cam. Nah, jadi saya biar tahu kalau Anda menyimak atau tidak gitu ya. Nah, Better Together ini menarik. Kenapa Nitya ngangkat ini? Padahal kita tahu sama-sama buat SMP 82 ada beberapa bulan terakhir gitu ya, kita ada kegiatan yang kesannya malah menjauhkan kita. Bisa saja kemarin yang paling epic adalah waktu ujian. Karena kelas 7 tiba-tiba nggak terlampau banyak yang ikut ujian sesuai akhirnya diulang lagi siang-siangnya. Wah, better together. Kata kuncinya itu, baik kalau kita sama-sama. Nah, kenapa? Seperti yang di ayat Amsal 17 ayat 17 nanti saya bacakan buat kita semua. Ini pengantar aja. Kenapa better together itu lebih baik ya? Karena kita tahu maupun mengajarkan kita untuk berkompetisi, tapi in the end dalam kehidupan real life kita lebih baik sama-sama mengerjakan karya Tuhan. Nah, karya Tuhan kan cuma satu tuh, firman Tuhan. Menyebarkan firman Tuhan itu banyak bentuknya. Ada yang bisa lewat kata-kata, yang bisa lewat perbuatan, ada yang bisa wujudnya tindakan mungkin nggak dilihat orang dan sebagainya. Bahkan tidak menyebarkan berita hoax atau tidak yang malah membingungkan orang walaupun itu laman pribadi, itu juga dari menyebarkan kabar baik. Nah, kita masuk di Amsal 17 ayat 17, boleh semua sama-sama buka atau di slide-nya ada nggak? Amsal 17 ayat 17? Kalau ada boleh tolong dibuka. Ya. Kalau ada boleh dibukain. Amsal 17 ayat 17 kalau ada. Atau saya bukain juga bisa sih. Amsal 17 ayat 17. Alright. Kita buka. Nah, ini dia. Amsal 17 ayat 17 ya. Betul ya Pak Nitya ya? Buka dari beberapa ayat dari beberapa kitab kita. Alright, Amsal 17 ayat satu lagi saya mau buka.
Masih mendengar suara saya? Masih. Ya. Pak. Oke, ya, alright. Ini saya sudah dapatkan 1, 2, 3. Alright. Saya akan bukakan yang pertama dulu. Saya mau buka ini, saya share screen dulu. Tab saya. Oke, yang ini. Oke, ini dia. Nah, Amsal 17 ayat 17. Yuk sama-sama, udah muncul di layar? Cuma mau ngeliatin ini ayatnya aja. Udah ya? Sang sahabat, 1, 2, 3, yuk. Baca sama-sama di tempat masing-masing. 1, 2, 3, yuk. Seorang sahabat saudara dalam kesukaran. Ya, betul banget. Itu Amsal 17 ayat 17 TB. Terbitan baru ya. Nah, sekarang saya mau kasih satu lagi yang lain. Versi mananya. Sebentar. Yang satu lagi. Oke, kita lihat versi bahasa Indonesia masa kini. Wah, ada bahasa Indonesia masa kini. Ini terbitan dari LAI juga ya. Nah, sudah keluar bahasa Indonesia masa kini? Sudah kelihatan? Belum? Nah, ini dia. Amsal 17 ayat 17. Bisa tolong saya minta Ray bacakan yang ada di layar? Ya, Sir. Seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Nah, terima kasih Ray. Lihat ada bedanya ya. Kalau ayat terjemahan baru, terbitan baru dari LAI, itu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau di bahasa Indonesia masa kini, dari LAI juga, Lembaga Alkitab Indonesia, tulisannya, seorang sahabat selalu setia kepada kawan. Oke. Saya baca kalimat keduanya, dan saudara dalam kesukaran. Koma, tapi di bahasa Indonesia masa kini, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Nah, di sini ada di sini sebenarnya ada 3 sih ya. Objek pertama sahabat, ada kawan, ada saudara. Lihat ya, ada 3 ya. Better together kita akan melihat dari sisi 3 ini. Kawan, saudara. Nih banyak faktanya, ini saya close dulu. Banyak faktanya di antara kita ya. Sahabatan justru ngomongnya sembarangan, bener nggak sih? Siapa yang punya sahabat yang kayak gitu? Silakan on cam. Yang suka sahabat tapi ngomongnya sembarangan. Kadang-kadang nggak santun, kadang-kadang tingkahnya malah nyusahin, malah bikin malu. Nah, yang merasa punya sahabat kayak gitu boleh on cam dulu. Wah, ini 4 MC-nya punya itu ya. Terus Priscil juga, Caleb juga, Rachel juga pernah punya sahabat kayak gitu. Terima kasih. Ishak tadi juga, Evan juga, Elizabeth juga pernah, Laura gitu kayak gitu. Nah, aneh ya, seorang sahabat di masa kini, kenapa sih ada terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia versi bahasa Indonesia masa kini? Sebenarnya saya pernah berbicara salah satu orang di Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Orang-orang yang melakukan penerjemahan minimal menguasai bahasa, yang pasti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, satu lagi bahasa apa? Ada yang tahu? Latin dan bahasa apa satu lagi? Latin? Ibrani. Kenapa kita butuh bahasa Ibrani? Karena bahasa Ibrani itu bahasa yang dipakai dalam perjanjian lama. Bahasa Latin itu dipakai di perjanjian baru. Sebenarnya ada hubungan sama bahasa Yunani sih. Tapi karena waktu itu Alkitab pertama yang dialih bahasakan menjadi bahasa resmi ya bahasa Latin, yaitu waktu kerajaan Romawi. Nah, ada versi bahasa Indonesia masa kini. Lembaga Alkitab waktu itu saya tanya, menjawab. Jadi ada kecenderungan ini Alkitab sedikit enggan dibaca karena bahasanya kurang relate sama kita. Padahal terjemahan ini udah terjemahan yang biasa kita punya di Alkitab teman-teman semua yang ada, itu hampir-hampir disesuaikan dengan situasi zaman di Indonesia. Tapi masih kurang ternyata. Ada Alkitab Indonesia masa kini. Tadi disebut seorang sahabat selalu setia kepada kawan. Nah, lucu ya. Seorang sahabat setia kepada kawan. Harusnya seorang sahabat setia, ya gak sih? Tapi ini kepada kawan. Nah, kawan tuh kayak gimana nih?
Nah, kawan ini, Desti juga ya pernah punya kayak gitu. Nah, kawan tuh gimana nih? Kawan itu dimaksud adalah teman-teman yang biasa, yang teman terdekat kita. Tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Nah, ini agak kalimat setelah koma. Saya masuk lagi ke terjemahan Alkitab Indonesia yang pakai edisi studi ya, tebelnya minta ampun. Nah, ini edisi studi yang mahasiswa-mahasiswa biasa ini. Ya, Desti, udah. Ya, suara saya ya? Masih mendengar suara saya? Iya. Ya, dilanjutnya dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kalau menggunakan Alkitab yang biasa, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, kita akan punya waktu buat sahabat kita. Jadi seorang saudara dalam kesukaran, dan kita berubah dari sahabat menjadi saudara ketika lagi dalam kondisi susah. Nah, ini kalimatnya menjadi berbeda ya. Jadi kalau di Alkitab ini adalah saya seorang sahabat, misalkan sahabat saya lihat misalkan Floren lah, saya misalkan. Saya jadi sahabatnya Floren itu saya setia dalam konteks menaruh kasih setiap waktu. Jadi apapun kondisinya si Floren, senang, lagi ngontek kita atau nggak kontak kita tetap ketika Floren butuh, saya siap untuk ada buat Floren. Itu kalimat sebelum koma. Lalu sesudah koma, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, saya yang sahabatnya Floren menjadi seorang saudara ketika Floren ada kesusahan. Banyak ya teman atau kawan yang datang sama kita itu pas susah, ya kan? Justru datangnya pas kita lagi susah-susahnya. Enak-enak Ya. sama kita, nggak sama saya gitu ya. Tapi Floren nggak enak-enak, yang nggak enak-enak baru sama saya, yang enak-enak sama yang lain. Ya, jadi bedanya. Jadi ada level pertemanan yang tadinya cuma kawan, sahabat, saudara. Ternyata yang lebih tinggi itu saudara loh. Kalau bahasa Indonesia kalimatnya terbalik. Seorang sahabat selalu setia, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Nah, ini seakan-akan sama yang tadinya sahabat berubah perannya menjadi seorang saudara. Tapi ini ada dua peran atau dua orang yang berbeda. Pertama, seorang sahabat selalu setia kepada kawan. Oke. Kalau sama kawan kita selalu setia kepada kawan itu tidak mengkhianati teman dan sebagainya. Tapi dia mau menunjukkan di kalimat berikutnya menunjukkan kisah orang yang lain, seorang sahabat menanggung kesusahan. Jadi kalau kita teman, sahabat, kita akan luangin waktu. Tapi kalau yang kalimat keduanya yang setelah koma, kalau saudara itu justru adanya di kesukaran. Nah, pertanyaannya ini merujuk orang yang sama atau tidak? Ya. Kisah sebelum saya jawab, saya mau kasih tahu bahwa kisah ini, kitab Amsal itu dipecah beberapa bagian, dan kisah ini dari mulai ayat itu ditulis oleh Raja Salomo sendiri. Nah, kalau sudah kayak gini, menjawab ayat tadi, ya. Jadi ini bicara tentang Salomo sendiri ya. Salomo melihat kehidupan dan Salomo memberikan kata-kata bijak. Nah, Salomo itu kan punya raja yang paling bijak ya, manusia yang paling bijak di muka bumi ini, banyak orang di sekeliling dia. Salomo kerajaan begitu besar dan begitu masyhur, bahkan banyak ratu atau raja dari kerajaan lain itu kagum sama Salomo. Nah, pertanyaannya, teman-teman Salomo pasti ya raja-raja juga dong, pasti ada yang deket juga Salomo, yaitu bisa jadi sahabatnya dan sebagainya. Tapi permasalahannya, ketika Salomo dalam keadaan susah, siapakah yang menjadi sahabatnya? Nah, yang dimaksudkan Salomo ke dalam keadaan Salomo susah, justru kalangan keluarga akan menjadi orang yang mendampingi Salomo. Sama-sama kita tahu bahwa setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah jadi dua, utara dan selatan. Utara 10 suku, selatan 12 suku, ada perpecahan yang luar biasa. Nah, better together dimaksudkan berdasarkan ayat ini supaya kita mampu berperan menjadi 3 person pribadi yang menjadi kawan, mungkin yang mendengarkan. Tapi kalau kita nggak tahan ya, kita mungkin belum sampai level sahabat yang sedia menyediakan waktu. Tapi bedanya sama yang terakhir, ini yang harus penting kita punyai, yaitu menjadi seorang. Mister sudah latih ini bertahun-tahun ketika Mister masuk di 82. Apa itu? Konsep satu tubuh, benar ya? Siapa yang pernah jadi korbannya satu tubuh?
Ayo, yang pernah ngerasain satu tubuh silakan ongkem. Habis itu tutup lagi boleh. Wah, banyak. Wah, angkat tangan semua ya. Ada Rachel. Hampir semua di sini ngerasain konsep satu tubuh kecuali orang-orang yang keras kepala, yang hari ini mungkin nggak datang, yang ya tanpa informasi ya kasih tahu izin atau enggak. Semua pasti ngerasain konsep satu tubuh. Mungkin di orang tua udah pulang belum ya? Masih ada? Mungkin mendengar ya. Nah, jadi konsep satu tubuh kan untuk hal ini better to ada Bapak, masih ada Pak Yohanes. Jadi kalau di 82 terutama pelajaran agama ada satu orang saja bertingkah yang melebihi batas kewajaran yang menanggung beban semuanya. Wah, Mister sering diprotes sama beberapa siswa ya. Peserta didik bilang, Mister kan yang salah dia, tapi kenapa yang lain ikut kena? Ya, betul. Kalau pelajaran biasa, Mister akan menghukum yang satu saja. Tapi karena ini mata pelajaran agama, yang punya nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kesepenanggungan, Mister mau tidak mau mengajarkan kita semua harus ikut menanggung beban. Bahasanya di gereja, ikut pikul salib. Benar ya? Ikut pikul salib. Nah, itu tidak menyenangkan. Jadi dari situ kita dari sedini mungkin Mister mau mengajak kita semua bahwa menjadi Kristen itu sungguh menyenangkan dan tidak perlu melakukan hal following Jesus. Nggak banyak hal-hal lain yang mesti dilakukan, aturannya ribet dan lain sebagainya. Tapi following Jesus itu yang rumitnya adalah ketika kita diminta pikul salib. Dari ajaran kekristenan atau apa yang Kristus ingin kita lakukan, bagaimana kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka tapi dituntut sama Allah. Nah, bedanya apa nih sama kita ajaran yang memberikan rumit dan sebagainya? Oke, mungkin dari sisi kita Mister bilang rumit ya. Rumit yang dimaksud begini loh. Orang Kristen itu tidak dituntut harus punya peritilan harus begini jadi orang Kristen tuh enggak. Enggak pernah begitu. Tapi orang Kristen dituntut untuk menunjukkan kasih karena kita sudah menerimanya. Gampang? Mudah enggak? Motivasinya itu yang berbeda. Kalau yang lain motivasinya supaya, tapi kalau kita motivasinya, kita melakukan ini supaya gini. Itu di luar. Kalau kekristenan caranya lain. Kita melakukan ini karena kita sudah. That's the difference. Makanya kita better together itu dimaksudkan bahwa yuk sama-sama kita pikul salib. Kalau misalkan Ishak pikul salib sendiri, salibnya 82, wah capek. Capek banget. Banyak hal yang mesti dikerjakan. Tapi di sini kita harus pikul salib sama-sama. Mulai dari Ray, Marv, Elizabeth, Ishak, Alep, Zara, Glenn, bahkan teman-teman kita yang belum datang sampai saat ini yang masih penuh kasih kita tungguin. Kita ajak pikul. Biar apa coba? Biar enteng beban ini gitu. Ayat 17 ini menyadarkan kita sekali lagi satu titik yang sering orang Kristen atau generasi muda Kristen itu lupa. Bahwa kekristenan juga bukan berarti kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus kita jadi kebal sama kesengsaraan atau kesukaran. Ini kata yang dipakai sama Salomo adalah kesukaran ya. Bukan kesengsaraan. Beda loh. Yesus memberikan contoh kesengsaraan. Tapi Salomo bilang kesukaran. Lebih sulit mana? Ya lebih sulit yang Yesus alami. Kenapa dibilang kesengsaraan? Karena waktu zaman Raja Salomo atau zaman Perjanjian Baru Lama, belum ada kabar baik yang menyatakan yang percaya kepada Allah akan diberi kehidupan setelah kematian. Jadi zaman Salomo perlu sekali lagi kita ingatkan, Salomo tidak punya pemikiran ada kehidupan setelah kematian. Makanya dibilang ini kesukaran nih, kesukaran. Lagi-lagi Salomo raja ya, mungkin yang sukar ya, sulit aja gitu. Bukan sengsara, beda sama Ayub yang ngerasain kesengsaraan. Beda ya, konteksnya beda. Nah, kekristenan itu bukan kebal sama kesengsaraan, kebal sama kesusahan, enggak, salah. Kita sebagai remaja Kristen akan mengalami kesukaran. Sukar belajar sesuatu yang tidak kita sukai, sukar melakukan sesuatu yang kita tidak biasa lakukan, kita sukar melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi ketika ada tuntutan yang diberikan dan kepercayaan yang
pada kita harus bisa belajar melakukannya. Terutama di sekolah, terutama di gereja, terutama di keluarga. Belajar bahwa setiap dari antara kita punya fungsi, punya kelebihan masing-masing. Dan kita sering sadar bahwa kelebihan kita kadangkala itu tidak diasah, memberikan waktu kepada diri kita, perlu memberikan diri kita supaya pengalaman itu jadi bekal di kemudian hari dan kita siap menghadapi kesukaran-kesukaran yang baru. Nah, pesan di Pranatal kali ini, panitia bilang better together. Mister bilang better together itu seperti satu batang lidi kalau dipotek itu mudah patah. Tapi kalau satu ikat lidi dipotek sulit patah. Mungkin patah tapi sulit. Ya, jadi kalau kita bersama-sama punya hati, pikul salib sama-sama, kita sebagai orang-orang yang dipercayakan salib baru di zaman era masa kini, kita sudah menghadapinya. Kita akan lebih punya lagi story yang lebih sama-sama di semester berikutnya, dan sebagian mungkin ada yang lulus di antara kita semua, akan naik kelas, naik level, diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Hari ini kita mulai bersiap-siap. Sebagaimana nanti di acara tanggal 23, Natal Gabungan, sekolah-sekolah lain, kita akan lebih siap. Nah, better together, lebih sama-sama dan lebih baik lagi kita persiapkan hari ini. Ingat, kesukaran itu pasti ada, tapi kalau kita sama-sama ngerjainnya, kita sama-sama saling mengingatkan, kita sama-sama saling jaga diri. Nah, jaga diri itu maksudnya apa? Jangan biarkan hal-hal sehingga kita merugikan saudara-saudara kita, teman-teman kita, satu roh Kris, 8 teman-teman kita. Dengan menjaga diri kita tidak melakukan kecerobohan yang aneh-aneh, kita sudah menjaga teman-teman kita yang lain. Right, itu aja. Jadi better together, lebih baik sama-sama di penghujung di acara Pranatal ini kita menyiapkan 2021, walaupun kita masih dalam keadaan COVID, terus Omicron udah mulai masuk ke Indonesia, kita harus mulai better together, lebih baik kita sama-sama untuk menghadapi ujung tahun 2021. Kita harus jaga diri, jangan keluar sembarangan, jangan kumpul. Kalaupun terpaksa harus kumpul, pastikan prokes dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan lebih baik kita ngelakuin ini sama-sama dibanding semuanya teriak, cuman ngomongin, saya bosan, saya pengen jalan-jalan, saya pengen ini, dan sebagainya. No, ingat, lebih baik kita persiapan, kesukaran datang. Kalau mau kita lewati kesukaran ini, kita lebih baik jalaninya sama-sama. Itu aja, saya tutup dulu khotbah ini dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu ketika kami sudah mengetahui Kristenan bukan memudahkan kami dari kesukaran atau kesengsaraan yang Engkau berikan kepada kami di dalam dunia, dalam arti pikul salib, menerima panggilan-Mu. Kuatkan kami Bapak punya bahu yang kuat memikul salib tanggung jawab kami ini. Kami tahu kesengsaraan yang ada dalam kehidupan kami seringkali kami anggap itu datang daripada Engkau. Tapi bukan Tuhan. Kesengsaraan yang kami maksud adalah kesengsaraan ketika kami mengambil beban panggilan kami yang Tuhan, bukan kesengsaraan yang kami buat-buat sendiri. Oleh karena itu, kami akan semakin tebal iman kami, ajar kami semakin menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan, ajar kami juga untuk tidak ceroboh, untuk tidak semena-mena dalam kehidupan kami sendiri, ajar kami untuk berpikir lebih jauh lagi, untuk lebih bijak lagi, dan ajar kami untuk memiliki sikap yang lebih dalam setiap langkah. Terima kasih Bapak, kami kembalikan acara ini kembali ke tangan-Mu saja. Amin. Silakan panitia. Nah, gimana nih? Bapak,
Hot keren banget semua. Ini kita mau nyanyi airnya berjalan. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Lihat dirimu kepadanya bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukkanlah dalam putranya. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Joy to the world, the Lord has come. Let everything begin. Let every heart prepare His room, and heaven let us sing, and heaven let us sing, and heaven angels sing. Joy to the world, the Lord has come. Let everything begin. Let every heart prepare His room, and heaven let us sing, and heaven let us sing, and heaven angels sing, and heaven angels sing. Nah, sekarang kita mau doa penutup. Boleh, Pak Hot, aku minta tolong buat doa penutup. Sehat, aku minta tolong buat doa penutup ya. Sehat, Ya, kenapa? aku minta buat doa penutup. Oh, tadi dengarnya Sansan. Oke. Oke, doa penutup ya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih penyertaan-Mu, ibadah Pranatal ini hampir selesai. Kiranya apa yang telah teman-teman panitia persiapkan dapat menjadi dan buat kami semua untuk menjadi individu yang lebih baik lagi, pengurusan yang lebih baik lagi. Dan di Pranatal ini Tuhan, kami juga berefleksi dirayakan di tanggal perayaan umum di masing-masing gereja di tanggal 25 nanti. Kami tahu kami ada remaja yang seringkali tidak dianggap oleh orang-orang dewasa sekeliling kami, tapi kami membuktikan melalui kegiatan Pranatal ini, kegiatan aktivitas kami yang ada di sekolah yang berkaitan dengan pelajaran agama kami, Rokris, pembiasaan, kami membuktikan bahwa kami orang yang memang layak dipercaya, dengan kami juga semakin erat satu sama lain dan membuktikan kepada pihak luar, kepada pihak yang lebih dewasa kami di sekeliling bahwa kami siap untuk diberikan kepercayaan. Terima kasih untuk panitia yang telah menyediakan waktu, pikiran, Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau jamah keluarganya. Kami juga berterima kasih untuk pihak sekolah yang telah memberikan restu dapat berkegiatan saat ini lewat perayaan Pranatal lewat pertemuan virtual. Kami juga terima kasih Tuhan atas
pengurus Rokris yang terus mengingatkan dan mempersiapkan berbagai kegiatan di dalam Rokris. Kami juga berterima kasih juga Tuhan kepada seluruh guru-guru kami, baik yang Kristen maupun yang Katolik, telah sabar melatih kami dalam setiap kelas kami, para wali kelas kami Tuhan. Akhirnya di ibadah peranatal ini kami semakin melihat orang dewasa di sekeliling kesempatan baru yang akan lahir dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana Engkau lahir di muka bumi ini, memberikan kesempatan yang baru bagi Tuhan. Kiranya Engkau jagai keluarga besar kami dimanapun mereka berada, yang sedang beraktivitas di luar rumah mungkin Tuhan. Kiranya Engkau bantu kami agar kami selalu setia menjaga diri kami dimanapun kami berada, supaya kami tidak sembarangan untuk bersikap sehingga menyulitkan negara kami tercinta ini. Kami ingin terbebas Tuhan dari situasi yang kurang menyenangkan ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat sekolah kami dari 82, lalu dari level Grogol Petamburan, naik lagi tuh Jakarta Barat, Jakarta, bahkan sampai pusat Tuhan, Kau jamah satu persatu. Kami tahu sistem pendidikan mungkin nanti ada perubahan di Januari 2022. Bantu kami Tuhan agar kami juga semakin siap, semakin ready. Kami juga ingin di acara peranatal ini untuk seluruh jerih payah kami selama satu semester ini Tuhan, agar dapat memberikan hasil yang baik di rapotan kami yang ada di Januari Tuhan. Tuhan, sekiranya dari kami yang masih acuh tak acuh untuk seluruh tanggung jawab kami di sekolah, sadarkan kami dapat mengambil tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami, yang dipercayakan oleh guru-guru kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa selepas lepas pribadi, kami yang masih remaja, kuatkan kami Bapa agar kami semua akan menjadi individu yang semakin dewasa dan semakin siap menerima semua rahmat-Mu dalam setiap kegiatan kami. Berlatihlah kami akan semakin berani, latih kami semakin percaya diri, latih kami untuk semakin bijak. Sebagaimana Raja Salomo bijak menghadapi segala tantangannya, baik dari dalam dirinya maupun dari sekelilingnya. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatunya. Terima kasih atas ibadah peranatal ini. Kami menyambut Natal kami nanti tanggal 25 dan juga Natal gabungan kami tanggal 23 akan lebih baik lagi Tuhan. Kami mulai dari ibadah peranatal ini. Terima kasih, jaga semangat kami agar melewati 2021 dengan penuh gembira dan penuh harapan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami tutup di aktivitas selanjutnya, kami ingin sama-sama doa kami dengan doa yang pernah putramu ajarkan, doa Bapa kami. Sama-sama di tempat masing-masing kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di surga. Surga, dikuduskan wajahmu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami orang yang bersalah kami. Kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kembalikan kepada panitia ya. Nah, kita di sini mau foto-foto. Ayo, buka kameranya. Yang belum kameranya, kita mau foto. Tolong di on cam ya guys. Ayo dokumentasi yuk, foto yuk. Sini. Oke. Halo, kalian ini kecil banget. Kasihan. Kalian nggak ada. Ayo foto. Tolong ya di on kameranya. Ayo. Tolong di on semua. Terry, Fendi, Evelyn, Evan, Glenn, Jevan, Zara, Budi, Chelsea, Rachel, Marcel, Ini HP siapa? Oke. Suaranya cakep banget. Ya, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Ah,
Dah, ibadah kita udah selesai. Dan kita udah selesai. Halo, semuanya kepala sekolah mau masuk. Satu lagu Tunggu lagi. sebentar ya. Satu lagu lagi yang spesial. Nah, ayo, bentar. Sebentar, nanti kepala sekolah mau masuk, kita tunggu sebentar ya. Halo, Tia, masih ada kegiatan lagi nggak? Dari panitia di sini. Sebentar. Ibu kepala sekolah mau datang. Halo, panitia. Feliz MC. Navidad. MC. Feliz Navidad. Ini MC-nya gitu ya. Tadi Pak Hot mau ngomong apa ya tadi? Halo, MC. MC. Dengar nggak ya? Ya. Ya. Nanti kepala sekolah mau masuk. Nanti pas masuk saya kasih kode ya. Oke. Siap. Astagfirullahaladzim. Emang apa? Enggak. Pak, Capsek mau masuk. Iya, Capsek. Ya, ibunya masuk sekarang nih. Halo Bu. Halo, Bu. Halo. Mana ibunya udah ada belum ya? Halo. Gimana? Halo Bu. Halo. Hai, itu Ibu Dewi. Halo Bu Dewi. Salam Bu, salam. Halo. Siang Bu. Salam Bu. Di Natalan Rokis nih, Bu. Iya, Bu. Iya Ya, nih Ibu, Bu. silakan Ibu. Oh iya, aduh kok suaranya kecil ya. Sebentar saya cari tempat dulu. Oke, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat sore semuanya. Makasih, Bu. Ya, maaf agak telat ini tadi tidak menyimak HP. Jadi mudah-mudahan acara Natal ini menjadi kebahagiaan untuk kalian semuanya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, putra-putri semuanya yang hadir. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bisa menjaga kesehatan, dan bisa melanjutkan kegiatan apapun dengan semangat. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan keberkahan untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan tetap bisa dilaksanakan semua kegiatan ini dengan baik dan semuanya bisa merasa bahagia ya untuk hari Natal ini. Mudah-mudahan nanti di liburan ini juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk Pak Hotlan, ada Pak Agus juga ya. Mohon maaf nih baru bisa bergabung, dan terima kasih banyak sudah diundang ya. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Terima Dewi. kasih, Bu. Ya, salah satu perwakilan orang tua juga yang ikut hadir Bu, laporan aja. Ya, tadi ada Ya, orang tua silakan. siapa ya? Orang tua Laudia? Apa orang tua Jessie ya? Papanya Jessy. Hah? Terima kasih. Iya, nanti ada lagi Bu tanggal 23 lagi dalam masa persiapan Natal gabungan dengan 2 sekolah yang lain yang sudah confirm. Oke, iya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hampir. Mohon izin lagi ya. Iya, silakan lanjut kegiatan. Terima kasih, Bu. Dadah dulu Ibu, kepala sekolah kita. Yo, dadah dulu, dadah. Dadah. Ibu. Dadah Ibu. Ya. Dadah Ibu. Kan. Bye Ibu. Yeay. Nah, Kotak tengah. sekarang Pak Hot, Sirhot itu di belakang. dari panitia di sini. Apa? Itu di belakang Sirhot Kenapa? ada aliennya. Kenapa Sansan? Sirhot ada aliennya. Kok gerak-gerak? Iya. Sama sama alien. Terima kasih. Udah, itu latar. Bukan alien, guys. Iya, terima kasih. Bukan alien. Capek lah. Capek. Kirain itu gantungan, ternyata itu filter.
Ini udah ada. Oke, kita punya satu persembahan lagu yang hype tuh. Oke, sini semua, ayo panitia semua, sini. Apakah sudah selesai? Belum, satu lagi, ayo, boleh. Belum, saudara. Makasih saudara Moses. Pak, ini boleh dimulai kan, Pak? Sehat, ini boleh dimulai nggak? Boleh. Ini layarnya nggak kelihatan. Kaleb, tolong dihilangin dulu. Habis ini ada Boleh, lagi nggak? Oke, mulai. Ya. Kaleb ngapain sih? Gimana nih? Presentasinya dihilangin dulu, Kaleb. Persembahannya jadi nggak kelihatan. Ke setengah gini. Dan nih, persembahan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih. Thank you, panitia. Ya, makasih. Good job. Semangat yang lainnya. Nanti tanggal 23 lebih ramai lagi. Di perayaan Natal kita di tanggal 23. Ya, Zar. Oke, kamsahamnida. Terima kasih. Jaga kesehatan. Oke. Jaga kesehatan. Natal tanggal 23 kita ya. 23 acaranya. Natal gabungan. Terima kasih. Pakai laptopku. Terima kasih saudara.